Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, untuk hari ini kembali lagi kepada saya Isyika April Ivana dengan NIM 20050400009. Nah, ini merupakan materi ketiga nih mengenai hukum acara pidana, yaitu pemeriksaan perkara di pengadilan. Nah, oke, mungkin kita akan langsung saja membahas nih mengenai pemeriksaan perkara di pengadilan. Jadi, mmm, sebelum saya membahas nih mengenai pemeriksaan, maka saya akan membahas dulu mengenai kompetensi di dalam pengadilan negeri. Di mana sebenarnya adanya suatu, kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Nah, membahas masalah pemeriksaan perkara di pengadilan negeri itu ada 2 hal yang patut kita catat, yaitu adanya masalah kompetensi absolut dan masalah kompetensi relatif. Mengenai kompetensi dari absolut itu sebenarnya mengenai, peradilan apa gitu, makna ini disebut, seperti halnya contoh seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi contoh kasus misal ada satu kasus pidana. Nah, peradilan apa sih yang mampu ataupun berwenang dalam menangani kasus pidana? Ya otomatis peradilan negeri gitu. Contohnya seperti itu. Nah, contoh lainnya seperti hal adanya suatu keputusan tata usaha negara yang digugat. Nah, peradilan apa yang mampu ataupun berwenang dalam menangani perkara tersebut? Yaitu peradilan tata usaha negara. Itu mengenai kompetensi absolut. Nah, selanjutnya mengenai kompetensi relatif ini seperti halnya terkait dengan kompetensi di yang pengadilan mana. Masalah pengadilan mana ini memang diatur di dalam pasal 84 hingga pasal 86 KUHP, di mana kewenangan mengadili berdasarkan pada pasal tersebut itu, di atas secara singkat itu dapat dijelaskan, pertama itu berdasarkan locus delicti, sesuai dengan pasal 84 KUHP. Yang kedua berdasarkan domisili sebagian besar saksi, di mana sesuai dengan pasal 85 KUHP. Dan yang terakhir itu berdasarkan suatu penetapan ataupun keputusan Menteri Kehakiman. Nah, ini di dalam pasal 85 KUHP juga gitu. Ini kita membahas mengenai kompetensi dari pengadilan terlebih dahulu. Selanjutnya, ini membahas mengenai prinsip-prinsip pemeriksaan di persidangan. Nah, apa sih menjadi prinsip dari pemeriksaan? Yang pertama, itu terbuka untuk umum. Sesuai dengan pasal 153 JIS, pasal 1 butir 11 KUHP, JIS Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, eee, terdapat suatu perkecualian, di mana terdapat suatu sidang yang tertutup. Nah, apa saja suatu sidang tertutup? Itu pertama, terdakwanya masih anak-anak. Yang kedua, ini perkara tindak pidana kesusilaan. Nah, mengenai, terdakwanya anak-anak maupun perkara tindak mengenai kesusilaan, ini merupakan sidang yang tertutup, bukan sidang yang terbuka untuk umum. Nah, yang kedua, itu terdakwa hadir pada saat, perkara diperiksa. Kecuali dalam perkara, pertama itu ada tindak pidana ekonomi, kemudian tindak pidana terorisme, ini sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1/PRP/2002, dan yang ketiga itu mengenai tindak pidana korupsi, ini. Kemudian adanya pimpinan sidang. Pimpinan sidang itu pertama adanya hakim, yaitu ketua sidang ataupun ketua majelis, dan yang kedua ada peranannya itu diatur di dalam pasal 217 KUHP. Nah, yang keempat, pemeriksaan secara langsung dan memakai bahasa Indonesia. Sesuai dengan pasal 153 ayat 2A itu di dalam KUHP. Dan yang kelima itu ada keterangan terdakwa atau saksi secara bebas. Dan yang keenam itu lebih dahulu mendengar keterangan-keterangan saksi ataupun terdakwa itu belakangan memberikan suatu keterangan sesuai dengan pasal 160 ayat 1B KUHP. Tujuannya apa? Tujuannya agar terdakwa ini memiliki waktu ataupun kesempatan untuk dapat membela kepentingannya lebih baik gitu. Dan yang terakhir, semua putusan hakim ini harus diucapkan secara terbuka untuk umum gitu, sesuai dengan pasal 195 KUHP. Nah, adapun satu lagi mengenai prinsip, yaitu mengenai surat putusan pemidanaan ini harus memuat pertama, jadi
Di dalam surat putusan pemidanaan itu harus memuat sesuai dengan pasal 197 KUHP. Adapun kepala putusan yang dituliskan berbunyi, "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa." Kemudian ada nama lengkap, tempat lahir, umur, ataupun biodata dari, pekerja terdakwa, biodata terdakwa itu harus ada. Kemudian dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Nah, selanjutnya ada pertimbangan yang disusun secara singkat, secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang memang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi suatu dasar penentuan kesalahan dari terdakwa. Nah, selanjutnya adanya tuntutan pidana, di mana terdapat di dalam surat tuntutan. Nah, selanjutnya ada pasal peraturan perundang-undangan yang memang menjadi suatu dasar pemidanaan ataupun tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Nah, selanjutnya itu ada hari dan tanggal yang diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali ada suatu perkara yang memang diperiksa oleh hakim tunggal. Nah, yang selanjutnya itu ada pernyataan kesalahan terdakwa, di mana pernyataan ini, telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana sesuai dengan kualifikasinya dan pemidanaan ataupun tindakan yang memang dijatuhkan gitu. Nah, ketentuan kepada siapa biaya perkara ini akan dibebankan itu dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. Nah, keterangan bahwasanya seluruh surat ternyata itu palsu ataupun keterangan di mana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik yang memang dianggap palsu. Dan selanjutnya itu ada suatu perintah supaya memang terdakwa itu ditahan ataupun tetap dalam tahanan, nah ataupun dibebaskan. Nah, adanya hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim memutus dan nama panitera, dan yang terakhir jika tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf A, B, C hingga I, maka pasal ini mengakibatkan putusan akan batal demi hukum gitu. Jadi sistematika dari surat putusan harus sesuai dengan pasal 197 KUHP. Nah, selanjutnya kita membahas nih mengenai proses pemeriksaan perkara pidana. Jadi di dalam proses pemeriksaan perkara pidana ini terbagi atas tiga hal, yaitu ada perkara pidana umum, perkara pidana singkat, dan perkara pidana cepat. Nah, apa sih konsep dari perkara pidana umum, perkara pidana singkat, serta cepat? Jadi untuk saya jelaskan terlebih dahulu, pertama mengenai perkara pidana umum. Jadi, perkara pidana umum di mana perkara yang diajukan oleh JPU ini diterima oleh panitera muda, pidana, dan harus dicatat di dalam buku register perkara seterusnya, dan diserahkan nih kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat menetapkan hakim ataupun majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Kemudian, Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada wakil ketua, terutama pada pengadilan negeri yang memang jumlah perkaranya itu banyak. Nah, perkara yang memang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan ataupun pengalihan penahanan, maka dalam hal memang dikabulkan ataupun tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah majelis hakim. Nah, dalam hal permohonan penangguhan ataupun pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan hakim anggota. Dan yang terakhir, ketika sebelum perkara itu disidangkan, maka majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah surat dakwaan itu telah memenuhi syarat formil serta syarat material. Nah, membahas mengenai syarat formil dan syarat material, untuk syarat formil itu seperti nama, tempat lahir, umur, ataupun, biodata yang memang krusial seperti tempat tinggal, pekerjaan, dan lainnya dari si terdakwa itu harus ada. Ini merupakan syarat formil. Yang kedua, mengenai syarat material. Jadi, syarat material ini itu seperti waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Kemudian perbuatan yang didakwakan itu harus jelas dirumuskannya unsur-unsurnya. Hal-hal yang menyertai perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan. Nah, ini merupakan suatu, perkara pidana umum. Nah, bagaimana sih untuk perkara pidana singkat dan cepat? Untuk perkara pidana singkat itu kita bisa lihat berdasarkan pasal 203 ayat 1 KUHP. Maka yang diartikan dengan perkara-perkara dengan acara singkat yaitu perkara yang
pidananya itu menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Nah, adapun pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh penuntut umum ke persidangan itu dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang memang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Jadi dalam acara singkat ini, maka setelah sidang itu dibuka oleh ketua majelis hakim dan setelah pertanyaan formil terhadap terdakwa diajukan, maka penuntut umum ini dipersilahkan untuk menguraikan tentang tindak pidana yang didakwakan secara lisan dan dicatat dalam berita acara sidang sebagai pengganti surat dari dakwaan sesuai dengan pasal 203 ayat 3 KUHP. Nah, tentang hal registrasi ataupun pendaftaran perkara-perkara pidana dengan acara singkat ini baru kita bisa didaftarkan oleh panitera ataupun panitera muda pidana setelah hakim itu memulai dengan pemeriksaan perkara. Nah, apabila pada hari sidang yang telah ditentukan, terdakwa ataupun saksi utama tidak datang, maka majelis itu cukup menyerahkan kembali berkas perkara kepada jaksa secara langsung, tanpa ada penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar ataupun disebut dengan ekspedisi. Nah, dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan supaya diadakan pemeriksaan tambahan, yang dimana dalam waktu itu paling lama 14 hari dan bila mana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu dapat diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa. Nah, ini terdapat di dalam pasal 203 ayat 3B KUHP gitu. Dan terakhir, putusan perkara pidana singkat itu tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat di dalam berita acara sidang. Nah, terakhir ini mengenai perkara pidana cepat. Nah, perkara pidana cepat yang diartikan dan termasuk perkara-perkara dengan acara yang cepat adalah perkara yang pidananya itu diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 bulan penjara ataupun denda 7.500 sesuai dengan pasal 205 ayat 1 KUHP. Nah, yang mencakup tindak pidana ringan pelanggaran itu seperti pelanggaran lalu lintas, sesuai dengan pasal 211 KUHP beserta penjelasannya. Kemudian juga kejahatan penghinaan ringan yang dimaksud dalam pasal 315 KUHP dan diadili oleh hakim pengadilan negeri dengan tanpa ada kewajiban dari penuntut umum untuk menghadirkan kecuali memang bila mana sebelumnya penuntut umum menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang itu. Nah, selanjutnya, terdakwa jika tidak hadir di persidangan, putusan verstek adanya putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa. Apabila putusan berupa pidana perampasan kemerdekaan, maka terpidana dapat mengajukan perlawanan yang diajukan kepada pengadilan yang memutuskan, dan panitera memberitahukan penyidik tentang adanya perlawanan dan hakim itu akan menetapkan hari persidangan untuk memutus perkara perlawanan tersebut. Sebenarnya, perlawanan itu harus diajukan dalam waktu 7 hari kerja setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Nah, selanjutnya terhadap putusan yang berupa pidana perampasan kemerdekaan itu dapat diajukan banding. Nah, dalam hubungan perkara pidana dengan acara cepat, panitera ini memelihara memiliki dua register sesuai dengan pasal 61 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Ini pertama adanya register tindak pidana ringan dan yang kedua adanya register pelanggaran lalu lintas. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih terkurang saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, serta selamat sore kepada teman-teman semuanya.